Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan proyek penelitian kami terkait masalah yang ditimbulkan dari pabrik gula di Desa Greget. Perkenalkan, nama saya Aisyah Citra Zara. Perkenalkan, nama saya Lila Maulidia Cahyani. Saya Sandrina Rekjana Felistia. Perkenalkan, saya Fergie Wirangga. Saya Oktaviana Fadilatul Khairo. Saya Sania Sabrina Alfiandi. Tujuan dari proyek ini ialah untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh asap yang dihasilkan oleh pabrik gula tersebut, serta solusi yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Masnya. Iya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari perwakilan kelompok 6 offering A dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang ingin melakukan wawancara kepada Masnya tentang pengaruh pabrik gula terhadap emisi gas rumah kaca dan dampaknya pada masyarakat lokal sekitar. Oke. Untuk sebelumnya, dengan Mas siapa? Saya Mas Irsa, panggil saya Irsa. Mas Irsa. Ya. Nah, Mas Irsa ini masih sekolah atau sudah kuliah? Saya kebetulan masih kuliah sekarang. Masih kuliah Di Polinema, Politeknik Negeri Malang. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik tersebut. Bagaimana pendapat Mas Irsa tentang asap atau polusi dan bau yang tidak sedap yang Anda rasakan akibat adanya aktivitas di pabrik Greget? Oke. Yang saya rasakan pertama dari yang polusi udara dulu ya. Polusi udara pabrik ini lumayan, kalau dari saya sendiri pribadi, lumayan mengganggu aktivitas saya selama di rumah. Karena kan rumah saya juga dekat dari pabrik itu sekitar cuma ada 200 meter. Itu polusi udara yang paling kentara itu kan hasil dari sisa pembakaran tebu kayaknya itu ya. Itu partikel udaranya itu menyebar ke sekitaran pabrik lewat cerobong asap tadi. Itu kalau dari saya, yang merugikan saya sendiri ya, dari sisi kesehatan pertama itu bikin gak enak nafas, karena kan pasti partikel itu kan membuat sakit kan kalau nafas. Kemudian bikin, kalau bahasa Jawanya itu kelilipan mata itu apalagi kalau misalkan keluar naik sepeda motor atau sepeda ya, nggak pakai kacamata, nggak pakai helm, itu jalan gitu di dekatnya pabrik, debu partikelnya itu kayak masuk ke mata gitu loh, bikin sakit, bikin perih kayak gitu. Apalagi saya ini kan punya riwayat sakit bintitan, itu alergi ya. Lah, alergi saya itu salah satunya dari debu. Saya nggak tahan sama debu. Akhirnya saya sampai saat ini masih sering kadang ngalami bintitan kalau pabrik waktu giling itu, soalnya kan partikelnya waktu tersebar itu sering bintitan karena debunya itu sering terkena ke mata saya seperti itu. Kemudian kalau dari yang sisi non kesehatan ya, dari dampak lingkungan yang saya rasakan, pertama karena rumah saya tadi dekat, itu sangat mengotori rumah saya. Contohnya misalkan jam 7 gitu ya, saya menyapu rumah. Jam 7 saya sapu bersih di teras itu. Nanti jam 8 itu sudah banyak lagi. Mungkin kalau disapu itu, kalau dimasukkan itu yang tepatnya buat nyapu itu cikra, bahasa Jawanya cikra itu lah ya. Itu mungkin bisa 1 cikra Mas ya, di teras saja itu, padahal teras saya kecil. Kemudian selain itu, kalau yang saya rasakan ya, dari partikel tadi itu membuat sedikit lebih panas cuacanya di daerah sekitar pabrik. Mungkin karena sinar matahari itu dia efeknya lebih beda kalau terkena partikel tadi ya. Mungkin panasnya bisa lebih parah daripada waktu nggak ada partikelnya. Jadi rasa lebih panas cuacanya di rumah. Kemudian dampak lingkungan yang selanjutnya itu, kalau di rumah juga, kalau yang rumahnya genteng itu ya, kadang bikin genteng cepat kotor, apalagi kalau kotor itu kalau nggak bersihkan ya bikin cepat rusak kan kayak gitu. Kemudian yang dari polusi bau, kalau polusi bau sendiri pabrik ini sebetulnya sumber utamanya itu dari blotong. Jadi blotong itu ampas
sisa tebu kalau nggak salah ingat ya. Jadi pelotong ini ampas tebu dia itu seringnya dibuang di wilayah sekitaran pabrik, bukan di area pabriknya. Jadi iya, misalkan kayak di Tegalan atau di pinggir-pinggir jalan raya kampung kayak gitu kan. Itu kadang kalau dekat-dekat situ baunya suka nggak enak. Baunya tuh kayak apa ya? Kayak kotoran gitu loh. Kayak gitu sih. Nggak enaknya itu kalau dari yang saya rasakan dampaknya itu. Terus untuk apa, Mas Irsa, apakah merasa terugikan dengan adanya aktivitas pabrik tersebut? Kalau saya pribadi pasti merasa terugikan pasti, karena dari pabrik pun nggak ada kompensasi untuk saya pribadi yang saya rasakan. Misalkan dari tadi tebu yang kotor nggak ada kompensasi untuk mungkin tim pembersih dari pabrik kayak gitu. Polusi udara tadi juga polusi bau tadi juga nggak ada solusi kok, bisa kok tiba-tiba dibuang di kebun kayak gitu, di pinggir jalan kan bikin orang lewat kan juga terganggu. Pastinya kalau saya terugikan sih, bikin kesehatan juga nggak enak, aktivitas apa nggak enak. Keluar itu saya jadi malas lah, soalnya mau keluar pasti kelilipan, terus napas gak enak, apalagi yang mukanya berminyak kan pasti bikin mudah jerawatan, bikin cepat kotor lah kayak gitu. Nggak enaknya itu sih, pasti dirugikan lah. Kalau orang tua saya pun merasa terugikan karena adanya polusi dari pabrik tersebut. Kira-kira sudah berapa lama Mas Irsa mengalami kerugian akibat aktivitas yang ada di pabrik? Kalau kerugian pastinya ya, saya kan lahir di situ juga. Itu mulai tahun 2005, berarti sudah 19 tahun merasa terugikan. Sudah lama sekali ya. Tapi saya mulai merasakan itu ya sejak saya sudah mulai paham apa itu dampak lingkungan kayak gitu kan. Itu mulai merasa nggak enak kok gini. Apalagi waktu saya dulu masih sering bermain gitu kan. Mau bermain itu nggak enak, di luar ya banyak debunya, aktivitas itu bikin sakit kayak gitu kan. Seperti itu sih. Dengan kerugian tersebut, harapan ada sebagai masyarakat sekitar pabrik yang merasa dirugikan seperti ini, kira-kira kedepannya ingin kayak gimana? Kedepannya harapan saya untuk pabrik ya, pastinya itu cobalah untuk membuat riset lagi gimana caranya supaya hasil pembakaran tadi partikelnya itu bisa lebih minimalisir lagi supaya nggak bertambah kepada lingkungan sekitar, kepada kesehatan orang-orang sekitar, kepada keadaan lingkungan sekitar juga, biar nggak bikin kerusakan juga ke lingkungan sekitar. Harapannya seperti itu sih, sama mungkin kompensasi yang cocok lah, yang pantas untuk yang didapatkan masyarakat sekitar seperti itu. Terus menurut Anda apa solusi yang tepat dari masalah yang terjadi? Kalau solusi yang dari saya pribadi, pertama tadi pasti riset itu diutamakan, gimana caranya meminimalisir polusi tadi, penghasil pembakaran itu, karena pabrik kan besar pastinya punyalah dana untuk melakukan riset supaya biar enggak hitungannya dolim ke orang-orang sekitar kan kayak gitu kan. Itu juga kita hidup ada orang-orang sekitar kan. Kemudian selain riset tadi mungkin kompensasi ke pelayanan kesehatan kan. Pabrik ini punya klinik, sedangkan klinik itu nggak bisa diakses sama orang non karyawan pabrik. Jadi seharusnya kalau dari saya, karena masyarakat sekitar pun kan merasakan dampak dari pabrik tadi kan, pasti kayak merasakan batuk, merasakan nggak enak napasnya, merasakan sakit mata. Harusnya pabrik menyediakan layanan kesehatan untuk cek kesehatan berkala secara gratis, karena kan sudah punya kliniknya. Jadi sebagai permohonan minta maaf lah kepada masyarakat sekitar, karena sampai saat ini pun nggak ada yang kayak gitu. Seperti itu sih. Mungkin untuk Mas Irsa, kira-kira jarak berapa meter atau? Tadi rumah saya itu kalau nggak salah ingat saya
150 apa 200 meter gitu loh, dekat kok cuman. Jadi rumah saya itu agak di baratnya pabrik. Itu pasti terkenanya yang paling banyak lah, soalnya kan masih radiusnya dekat. Itu kalau ini pengalaman juga ya, pernah satu cerita, guru saya itu rumahnya di Puri Cempaka Putih, itu di daerah Teluk Pak Muring itu namanya. Itu debu pabrik itu sampai ke sana, padahal itu jaraknya berapa kilo ya, 8 kiloan itu, padahal itu sampai ke sana debunya, padahal jauh kan harusnya. Tapi mungkin karena terbawa angin, akhirnya debunya itu sampai ke sana. Itu pengalaman pribadi guru saya yang pernah cerita dulu waktu SMP. Jadi merugikannya ini ternyata ya juga lumayan luas juga kan, nggak di sekitar pabrik aja, tapi dalam radius yang jauh juga terdampak seperti itu. Jadi meskipun rumahnya agak jauhan juga kena. Iya, masih terkena, padahal itu ya jauh tadi hitungannya. Itu sudah masuk kota Malang itu. Sudah bukan kabupaten lagi, iya. Baik, mungkin itu aja wawancaranya. Iya. Terima kasih sudah untuk waktunya dan sudah mengizinkan saya untuk wawancarai Masnya. Sama-sama. Semoga hari Masnya menyenangkan. Amin. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusi yang dapat kami berikan yaitu membangun filter asap. Nah, filter asap yang dapat kami sarankan yaitu WSF atau Water Sponge Filter. Untuk kelebihan dari water sponge filter itu sendiri yaitu awet dan mudah dicuci. Serta WSF juga mampu menyaring kotoran dengan lebih efisien. Serta penggunaan WSF juga dapat mengurangi biaya dan ketergantungan pada teknologi yang lebih kompleks. Namun untuk kekurangannya, karena ukurannya yang relatif besar, sehingga membutuhkan pembersihan yang lebih baik agar dapat digunakan dengan baik. Selain itu, WSF cenderung kurang efektif dalam menghilangkan zat-zat kimia tertentu dalam air. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu bahwa limbah yang dihasilkan dari pabrik gula di Desa Krebet dapat berdampak pada warga sekitar, khususnya polusi udara dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Nah, sedangkan dari warga sekitar pabrik itu seperti meminta untuk layanan kesehatan yang memadai. Dan sedangkan solusi yang kita sarankan yaitu dengan membangun filter asap dan membangun filter asap. Sedangkan yang filter asap yang kami sarankan yaitu dengan water sponge filter atau WSP yang keunggulannya sudah dijelaskan tadi.